Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A kelas 9 akan mempresentasikan tentang komputer dan komponen penyusunnya. Murid-murid yang ada di kelompok A ada Muhammad Hasan Akbar, Muhammad Sani Abdullah, Zaki Ahmad Satria, Syifa Ratu Aisy, Yulia dan Yulia Puspita Ningrum. Slide ini akan dipresentasikan oleh Muhammad Sani Abdullah. Ya, saya Muhammad Sani Abdillah. Di sini saya berperan sebagai pemateri komputer dan komponen penyusunnya. Komputer dan komponen penyusunnya secara umum itu adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Gambaran umum sebuah komputer tampak pada gambar 4.2. Itu ada di buku ya. Di mana data, teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari peranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain. Yang direpresentasikan melalui peranti keluaran, yang pertama itu ada sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Satu, perangkat keras hardware. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Yang ketiga itu pengguna semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tak berguna. Hal ini dikarenakan software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Hardware saja ibarat tubuh manusia tanpa jiwa. Ya, assalamualaikum adik-adik. Saya Zaki Ahmad Satria, saya sebagai pemateri di sini. Ada Ilham, ada Yang A adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. B. Perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak, dan perangkat lunak adalah pikiran. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, atau app, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. Yang C, gunanya ada dua. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika 2. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut. informatika seluruh dunia. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran yang paling kecil dibanding dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal atau single board circuit atau SBC yang berukuran kecil. Misalnya yang populer ialah Raspberry Pi dan Arduino. Raspberry Pi sering disingkat Raspi, ialah SBC yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer,
dan sebagai pemutar media sehingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembangan dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. Arduino adalah platform elektronik advanced berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah untuk digunakan. Ditunjukkan untuk membuat proyek interaktif, papan Arduino dapat membaca input dan menghasilkan sinyal output yang beraktivasi motor, menyalakan LED, atau lainnya. Arduino dapat diprogram dengan mudah karena kemudahan dan harganya yang murah. Arduino dapat ditemui mulai dari papan 8 bit sederhana hingga produk untuk aplikasi perangkat yang dapat dikenakan pencetakan 3D dan embedded system. Komputer personal atau PC, personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro, dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC, dirancang untuk ditaruh di meja, atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa laptop. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun memproses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah saat ini. Komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server teladan. Superkomputer dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Flops itu floating point operation per second. Sama seperti mini komputer dan mainframe. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Catatan, selain komputer yang disebutkan di atas, beberapa gawai atau gadget yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk komputer karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi dan perangkat lunak, contohnya smartphone dan tablet, yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi, ponsel pintar bahkan sudah menjadi asisten pribadi. Mungkin segitu saja materi dari kelompok 1, kelas 19. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.